Ida Purba dari SMA Negeri 2 Dolok Sanggul, Kabupaten Kumbang Hasundutan. Saya Samu M. Gutong dari SMK Negeri 1 Onan Ganjang, Kabupaten Kumbang Hasundutan. Saya Riana Siagian dari SMA Negeri 1 Onan Ganjang, Kabupaten Kumbang Hasundutan. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Secara bergantian kami akan memerankan sebagai observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Selamat sore Ibu Sanggul. Selamat sore Ibu. Apa kabar Ibu Sanggul hari ini? Sehat, puji Tuhan sehat. Baik, luar biasa kita boleh sehat-sehat hari ini Ibu Sanggul. Hari ini saya berperan sebagai observer dalam kegiatan kita coaching untuk supervisi akademik. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait tentang rubrik penilaian supaya nanti Ibu juga paham ketika melakukan proses coaching ya Bu ya. Iya. Oke Bu, rubrik penilaiannya yang perlu Ibu perhatikan nanti dalam percakapan Ibu harus memiliki prinsip seorang coach, yaitu memiliki kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi ya Bu ya. Iya. Kemudian juga Ibu harus saya akan melakukan pengamatan. Ibu harus memiliki potensi diri yang inti seorang coach ya, yaitu presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Kemudian Bu, dalam proses ini saya berharap percakapannya bisa menerapkan alur tirta ya Bu ya, yaitu menetapkan tujuan, mengidentifikasikan masalah, melakukan rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian Ibu, di rubrik penilaian nanti akan saya jadikan acuan nanti ya Bu ya. Kemudian Bu, sebelum memulai ada beberapa hal yang penting yang mau saya sampaikan. Kira-kira Bu, kompetensi coaching apa yang mau Ibu kembangkan nanti Bu? Iya, terima kasih Bu. Adapun kompetensi yang akan saya kembangkan sama coaching nanti yaitu mendengarkan aktif tentunya dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Oh gitu ya Bu ya. Kemudian Bu, dari dua kompetensi ini kira-kira bagian kompetensi apa yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching nanti Bu? Ya, dalam coaching nanti secara spesifik saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu mendengarkan aktif, di mana saya ingin menggali dan mendengarkan ide-ide yang dimunculkan oleh coachee dalam menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Memang mendengarkan aktif itu memang kunci yang dapat menggali potensi coaching ya Bu ya. Iya. Kemudian ini Bu ya, pertanyaan terakhir perihal indikator pencapaian. Kira-kira indikator pencapaian apa yang Ibu tuju nanti dalam proses coaching Bu? Tolak ukur atau indikator yang ingin saya capai Bu, yaitu di mana saya akan menggunakan alur tirta secara runtut, kemudian saya ingin menggali ide-ide yang dimiliki oleh coachee dalam menyelesaikan masalahnya. Baik Bu, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan menyangkut alur tirta dan juga ide-ide yang bisa tergali ya. Saya hanya mau menanyakan itu Bu sebelum Ibu melakukan proses coaching. Saya harap dalam prosesnya dan indikator ketercapaiannya nanti bisa dipenuhi. Selamat melakukan coaching Bu. Terima kasih ya Bu. Siap. Selamat sore Ibu Meda. Selamat sore Bu Sanggul. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Hanya saja mungkin saya mengalami sedikit kendala Bu. Iya ya. Boleh tahu nggak apa masalahnya? Iya Bu, sebenarnya saya sudah lama
ingin cerita ke ibu, cuman mungkin selama ini belum ada kesempatan. Nah, untuk kali ini saya kepingin ibu juga mendengar apa yang sedang saya alami, dan saya berharap ibu bisa membantu saya. Jadi menurut Ibu Marlinda, nanti setelah percakapan kita ini, apa yang Ibu harapkan? Saya mengharapkan apa yang menjadi beban saya selama ini, Bu, terkhusus itu karena saya melihat ada kendala ketika saya mengajarkan. Saya kan guru mata pelajaran bahasa asing, Bu. Sementara siswa kita di sini masih kurang memahami bagaimana pentingnya memahami beberapa bahasa untuk mendukung masa depan mereka. Jadi mungkin ibu bisa memberikan atau membantu saya untuk menyelesaikan masalah ini, Bu. Jadi saya melihat di sini masalahnya di mana siswa ibu ada beberapa yang kurang memahami tentang penguasaan bahasa yang diwajarkan ya Bu ya, gitu ya. Belum ke pemahaman bahasanya, Bu, kurang tertarik mereka, Bu. Mereka pikir apa manfaatnya nanti kalau saya belajar bahasa Prancis, buat apa dipelajari, kayaknya nggak ada hubungannya dengan pekerjaan yang bakal saya kerjakan nanti. Sepertinya itu yang ada di pikiran mereka, Bu. Iya ya Bu ya. Tadi kan Ibu tadi sudah menjelaskan masalah yang Ibu hadapi. Ya, Bu. Dan masalah Ibu tadi, apakah Ibu bisa menjelaskan kenapa ya mereka bisa seperti itu gitu? Kalau menurut saya, Bu, mungkin siswa saya itu berpikir seperti ini. Boro-boro belajar bahasa Prancis, bahasa Inggris aja pun belum bisa. Sementara bahasa Inggris yang selalu dipakai untuk bahasa internasional. Sepertinya mereka berpatokan ke situ, Bu. Mereka kurang menyadari bahwa ketika mereka memiliki beberapa kemampuan dalam bahasa, itu akan menjadi aset mereka. Tapi berkali-kali saya memberikan motivasi, tetap juga, Bu, belum mengalami perubahan. Iya ya Bu ya, saya turut prihatin juga ya Bu atas masalah yang Ibu hadapi. Nah, tapi yang mau saya tanyakan Bu, ada nggak rencana yang telah Ibu siapkan untuk masalah yang Ibu hadapi? Ya, sebenarnya sih kalau rencana, dan mungkin juga bukan hanya rencana, Ibu, sebenarnya saya sudah mengawali beberapa teknik atau metode pembelajaran yang mungkin bisa menarik mereka untuk minat ke mata pelajaran saya. Tapi sampai sekarang ini sepertinya masih belum begitu meningkat, Bu. Masih biasa-biasa aja responnya ketika saya masuk, Bu. Walaupun saya sudah menggunakan beberapa metode, misalnya saya sudah mengambil bahan pembelajaran dari YouTube, saya sudah memberikan cara-cara supaya mereka nggak jenuh. Berarti Ibu sudah berusaha lah dulu ya Bu ya? Sudah, Bu. Iya. Tapi coba dulu Ibu perhatikan lagi, pasti ada potensi-potensi lain atau pasti ada solusi yang lain yang bisa Ibu terapkan lah atau Ibu tunjukkan dalam menyelesaikan masalah itu. Ya mungkin, Bu, itulah yang sekarang juga saya sedang lakukan. Mungkin saya akan menambah beberapa metode, misalnya saya akan membuat selingan berupa ice breaking ketika saya mengajar siswa, di mana dalam kegiatan tersebut mungkin saya akan memasukkan beberapa kata bahasa asing atau menampilkan video yang mungkin akan merangsang minat mereka. Itu yang saya sedang persiapkan sekarang, Bu. Bagus juga ya Bu ya. Nah, dalam melakukan itu kan Bu pastilah ada yang bisa membantu Ibu. Coba dulu, kira-kira di sekolah Ibu ada nggak yang bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan?
Kalau di sekolah saya mungkin kalau secara langsung tidak ada yang bisa membantu, cuma mungkin fasilitas yang ada di sekolah akan saya gunakan semaksimal mungkin Bu. Contoh penggunaan Infocus dan media-media yang lain Bu. Kapan rencananya ini Bu akan kita? Saya berusaha untuk melaksanakannya secepat mungkin dan akan saya lihat nanti perkembangan siswa saya terhadap mata pelajaran, perkembangan minat mereka terhadap mata pelajaran yang saya bawakan. Ya ya Bu ya, semoga lah ya Bu ya apa yang telah Ibu rencanakan bisa terrealisasi secepatnya sehingga minat siswa kita terhadap bahasa Prancis yang Ibu ajarkan bisa meningkat ya Bu ya. Ya Bu. Baiklah Bu, kita sudah sampai di akhir pembicaraan kita ini. Saya berharap setelah melakukan coaching ini, percakapan kita ini, masalah yang telah Ibu sampaikan tadi bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih Bu, saya sudah merasa lega. Ternyata apa yang saya pikirkan dan saya rencanakan masih mendapat dukungan dari Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama ya Bu. Baiklah Ibu Sanggul, tadi proses coaching yang sudah selesai kan Ibu Sanggul? Iya Bu. Luar biasa. Ibu Sanggul, saya mau bertanya, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching? Setelah melakukan proses coaching tadi, saya Bu sangat merasa lega sekali di mana saya bisa menjadi pendengar yang baik bagi rekan saya dan juga saya bisa menggali ide-ide atau potensi yang dimiliki oleh rekan saya dalam menyelesaikan masalahnya. Oh, begitu ya Bu ya. Iya, Kemudian Bu. Bu, saya mau bertanya juga, apa yang sudah Ibu lakukan tadi di dalam coaching? Jadi di dalam coaching tadi saya mencoba untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh si coach atau rekan saya dengan berusaha untuk menggali potensi yang dia miliki dalam penyelesaian masalah. Gitu Bu. Ya, saya sudah juga melihat seperti yang saya sudah catat di poin-poin yang sudah Ibu utarakan. Memang proses coaching yang Ibu lakukan juga sudah bagus. Kira-kira Bu, indikator yang kita tetapkan apakah itu sudah tercapai dalam proses coaching Ibu? Iya. Menurut saya kan Bu, apa yang telah saya laksanakan tadi selama coaching, di mana saya merasa bahwa selama coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip seorang coach yang baik, yaitu dengan adanya kemitraan dan juga proses kreatif dan juga selama coaching tadi saya juga memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh si coaching. Selanjutnya Bu, saya juga sudah memiliki kompetensi coaching yaitu presence, yaitu kehadiran penuh, pendengar aktif dan juga saya tadi sudah melakukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya Bu, selama coaching tadi saya sudah mengajukan pertanyaan dengan menggunakan alur cerita. Ya Bu ya. Bu, pertanyaan terakhir, kira-kira indikator apa yang perlu Ibu tingkatkan? Selama coaching tadi kan Bu, saya memang sudah melaksanakannya dengan cukup baik dan saya berharap saya bisa latihan terus untuk meningkatkan kompetensi coaching saya. Baik Bu, semuanya sudah sesuai dengan catatan saya. Mudah-mudahan ke depan Ibu bisa menggali lagi potensi coaching supaya banyak orang yang terbantu mendapatkan solusi permasalahannya dari bantuan Ibu ketika coaching. Terima kasih Bu, selamat bertugas. Iya Bu. Selamat pagi Ibu Riana. Selamat pagi Bu Marlinda. Bagaimana kabarnya? Oh, sehat Bu, baik. Oke Bu Riana, seperti yang sudah Ibu ketahui bahwasanya Ibu akan melakukan coaching terhadap kunci Ibu. Nah, sesuai dengan bahan observasi yang saya miliki, bahwasanya saya nanti akan melihat bagaimana Ibu menerapkan prinsip-prinsip
sebagai seorang coach, tentunya ibu juga sudah tahu ya, kalau seorang coach itu tentunya harus memiliki prinsip-prinsip seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, itulah yang akan Ibu terapkan nanti ketika Ibu melakukan coach. Nah, melakukan coaching ya, Bu. Nah, selain dari itu, Bu, selain dari proses yang menerapkan prinsip-prinsip sebagai coach yang baik tadi itu, nah, Ibu juga harus tetap memperhatikan bahwasanya kita harus memiliki kompetensi inti sebagai coach yang terdiri dari presence, di mana nanti di situ ibu harus tetap hadir seutuhnya ketika ibu melakukan coaching, dan juga mendengarkan secara aktif eh, apa-apa saja yang dipaparkan oleh coach ibu, dan juga kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, sesuai dengan kedua hal tadi yang sangat harus ibu perhatikan ketika melakukan coaching, maka ada juga nanti yang harus ibu perhatikan, bahwasanya semua kegiatan coaching itu akan ibu lakukan sesuai dengan alur tirta. Iya kan Bu? Iya, Bu. Iya. Nah, kalau saya tidak salah, alur tirta itu kan di sana nanti juga kita harus tahu apa tujuan dari coaching itu, dan juga bagaimana ibu mengidentifikasi masalah dari coaching ibu. Kemudian juga ibu juga harus bisa memunculkan aksi apa sih yang akan dilakukan oleh coach ibu dalam menyelesaikan permasalahannya, dan juga ibu harus tetap memotivasi coach ibu untuk secara bertanggung jawab melakukan semua rencananya. Nah, kira-kira dari paparan saya, apakah ibu sudah paham nanti apa yang akan ibu lakukan terhadap coach ibu? Sudah, Bu. Iya, baiklah Ibu Riana. Atau Ibu tidak memiliki pertanyaan tentang kegiatan yang akan Ibu lakukan nanti? Dari paparan Ibu, saya sudah mendapat keterangan ataupun gambaran bagaimana saya nanti melakukan coaching. Nah, kemudian dari kompetensi coaching yang Ibu paparkan juga, saya memiliki dua kompetensi yang mau saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa, Bu. Saya juga akan dengan spesifik, saya juga akan mendengarkan aktif ya, dan saya juga akan melakukannya dengan teknik tirta, dengan alur tirta, Bu, supaya saya juga bisa membantu coach saya menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Wah, ternyata Ibu Riana, walaupun tadi saya menjelaskannya hanya secara garis besarnya, ternyata Ibu secara cepat bisa menyerap apa yang saya paparkan tadi. Mudah-mudahan Ibu nanti dalam pelaksanaan coachingnya berjalan dengan baik ya Bu. Tetap semangat Ibu Riana. Baik, Bu, terima kasih untuk dukungannya, Bu. Selamat pagi, Bu Sanggul. Selamat pagi Ibu. Apa kabar pagi ini, Bu, di suasana yang cerah ini, Bu? Baik Ibu, tapi saya punya sedikit masalah. Ya, masalah Ibu ya? Iya, Kira-kira saya mau, kalau boleh saya tahu apa permasalahannya biar kita cari solusinya, Bu Sanggul. begini Bu, selama proses pembelajaran saya melihat Ibu bahwa ada sebagian siswa saya yang masih pasif Ibu. Oh, gitu ya, Bu ya. Kira-kira dalam pembicaraan ini, Bu, apa tujuan Ibu bisa melakukan coaching dengan saya, Bu? Jadi saya mau menemukan solusi Ibu bagaimana supaya siswa saya di kelas itu aktif semuanya Bu. Oh, itu tujuannya, Ibu ya. Kita mau mencari solusi dari permasalahan Ibu. Ya, Ibu Sanggul, kira-kira menurut Ibu apa yang merupakan permasalahan yang ada di kelas itu?
Iya Bu, begini Bu. Masalahnya kan Ibu, setiap saya masuk ada sebagian saya lihat siswa saya itu eh, kurang fokus selama pembelajaran, dan mereka selama saya menjelaskan, siswa saya itu sebagian masih pasif Ibu, tidak ada feedback dari penjelasan yang saya sampaikan. Oh gitu ya Bu ya. Nah, Ibu Sanggul, untuk menghadapi permasalahan ini, eh, apa yang sudah pernah Ibu lakukan? Saya sudah mencoba berbagai macam solusi Ibu. Contohnya kan Ibu, saya membuat ice breaking, dan juga saya mencoba membuat game, dan saya juga membuatnya dengan menyanyi. Tapi saya lihat siswa yang saya hadapi itu, yang sebagian tadi itu masih tetap pasif Ibu. Oh begitu ya Bu ya. Menurut Ibu, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan, rencana aksi Ibu untuk menghadapi siswa yang pasif ini? Iya, memang saya sudah membuat rencana aksi yang akan saya lakukan Ibu. Contohnya, yang pertama itu saya mungkin akan mengganti ice breaking, jadi ice breakingnya jangan itu saja. Gamenya juga Ibu, saya akan mencari referensi game yang bagus dalam meningkatkan keaktifan siswa, dan juga lagu-lagu yang sesuai dengan topik, sehingga siswa saya itu lebih mudah lah Ibu dalam memahami apa yang saya sampaikan di dalam kelas. Wah, itu bagus itu Bu Sanggul. Iya Bu. Pastinya siswa Ibu akan lebih bersemangat dengan rencana aksi Ibu. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya Bu Sanggul, kira-kira ada yang nggak yang bisa membantu Ibu supaya rencana aksi ini terlaksana dengan baik? Iya, saya sudah perhatikan di lingkungan saya kan Bu. Nanti akan saya minta bantuan teman rekan sejawat saya, di mana rekan sejawat saya itu masih ada yang saya lihat masih muda kan Ibu, jadi mereka masih energik, dan juga mereka saya lihat paham IT Bu. Jadi rencana saya mau kerjasama kolaborasi dengan rekan saya untuk meningkatkan kreativitas siswa saya dengan menggunakan IT juga Ibu. Jadi saya akan minta bantuan rekan saya itu untuk mengajar saya dalam penggunaan IT. Kemudian kan Ibu, saya juga melihat bahwa ada rekan saya itu juga sangat senang di dalam kelas membuat game. Jadi banyak sekali saya lihat referensi gamenya. Jadi saya akan kolaborasi juga dengan ibu itu untuk menciptakan game-game yang bisa mengaktifkan siswa di dalam kelas gitu. Oh, luar biasa itu Bu. Berarti itu adalah kolaborasi yang baik dengan Iya. rekan sekerja, memanfaatkan sisi-sisi positif ya Bu ya. Iya Bu ya. Menurut Ibu, kira-kira kapan rencana aksi ini Ibu lakukan dan bagaimana komitmen Ibu untuk rencana aksi ini? Memang ini sudah saya komitmenkan kan Ibu, rencana ini akan saya sampaikan, akan saya laksanakan secepatnya, mungkin mulai besok lah Bu. Oh, gitu ya Bu ya. Luar biasa Bu. Semoga Ibu menemukan solusi atas permasalahan Ibu dan semoga siswanya semakin aktif. Ibu bisa dengan bahagia mengajar di kelas dengan kolaborasi yang Ibu buat. Saya berharap ke depannya saya mendengar kabar dengan cepat bahwa Ibu telah berhasil melakukan rencana aksi Ibu. Selamat bertugas Bu. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Selamat pagi Bu Liana. Selamat pagi Bu Marinda. Bagaimana kabarnya Bu setelah Ibu melakukan coaching? Oh iya Bu, saya merasa lega Bu karena bisa membantu coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Saya merasa senang dan lega Bu. Oh, luar biasa. Nah, setelah Ibu melakukan coaching, saya lihat dari wajah Ibu juga sudah menunjukkan rasa yang sangat menyenangkan. Nah, dalam hal ini Ibu Riana, saya ingin menanyakan beberapa hal sesuai dengan rubrik penilaian yang akan saya isi nanti.
Nah, sesuai dengan yang sudah kita sepakati di awal, bagaimana perasaan Ibu Riana setelah melakukan coaching itu? Saya merasa lega Bu. Kemudian dalam coaching ini saya juga menjadi seorang pendengar yang baik karena saya melakukan prinsip coaching itu mendengarkan aktif ya Bu ya. Kemudian saya juga senang bisa membantu coach saya. Saya menerapkan proses coaching dengan alur tertabu dengan prinsip kemitraan yang selalu dengan proses kreatif ya. Saya menerapkan kompetensi coaching, saya juga menggunakan alur cerita dengan baik. Wah, apa yang saya harapkan ternyata bisa Ibu lakukan. Nah, Ibu Riana, sesuai dengan pengamatan saya tadi juga, sebenarnya Ibu sudah melakukan semua, mulai dari prinsip-prinsip sebagai seorang coach yang baik, juga kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach yang baik, dan juga Ibu dalam kegiatan coaching tadi sudah melakukan alur cerita sebagai indikator dalam pelaksanaan coaching tadi. Nah, dengan demikian Ibu Riana, saya sangat berterima kasih sekali, ternyata apa yang kita rencanakan di awal sudah mencapai kepuasan bagi kita. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Riana, semangat lagi dalam melakukan coaching-coaching berikutnya terhadap orang-orang yang ada di sekitar Ibu Riana. Selamat pagi Ibu Riana. Selamat pagi, terima kasih Bu Marlinda. Selamat pagi Marlinda. Selamat pagi Bu Sambua. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat Bu. Puji Tuhan ya Bu. Baiklah Ibu, di sini saya akan berperan sebagai pengamat, di mana saya akan melihat proses coaching yang akan Ibu laksanakan. Tapi sebelumnya saya mau mendiskusikan dulu sama Ibu rubrik penilaian nanti selama Ibu melakukan coaching, di mana rubrik penilaian yang akan saya lihat itu adalah apakah Ibu sudah memiliki prinsip coaching yang baik, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Kemudian saya juga akan melihat kompetensi coaching yang Ibu miliki, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Saya juga mau menekankan bahwa Ibu dalam coaching nanti saya akan melihat apakah Ibu sudah menerapkan coaching dengan menggunakan alur tirta, yaitu menetapkan tujuan, mengidentifikasi masalah, membuat rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itulah nanti Ibu rubrik penilaian yang akan saya amati selama Ibu melaksanakan coaching nanti. Baik Bu. Selanjutnya Ibu, sebelum proses coaching ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu, yaitu kompetensi coaching yang mana nanti selama coaching yang akan Ibu kembangkan. Baik Bu. Dalam kegiatan coaching nanti saya akan menerapkan kompetensi mendengarkan secara aktif, karena menurut saya Bu, kompetensi mendengarkan secara aktif ini adalah kesempatan buat kita untuk menggali banyak hal yang diberikan oleh si coach. Nah, hal-hal tersebut juga akan saya jadikan dan kami jadikan nanti sebagai solusi bagi permasalahan yang dihadapi coach saya. Jadi saya rasa memang harus saya harus mendengarkan banyak apa saja yang akan dikemukakan oleh coach saya, Bu. Ya, berarti yang mau Ibu kembangkan di sini adalah mendengarkan aktif ya Bu ya. Iya, Bu. Kemudian kan Ibu, saya mau menanyakan apa indikator ketercapaian Ibu
yang akan Ibu gunakan selama coaching ini? Iya, terima kasih Bu. Barangkali indikator yang akan saya gunakan adalah penggunaan alur tirta, di mana di dalam alur tirta ini akan terlihat tujuan dari coaching kami, kemudian juga saya harus melakukan identifikasi masalah dari coach saya, dan juga saya harus bisa merencanakan aksi, ataupun saya harus mendengarkan atau meminta rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach saya, dan aksi-aksi tersebut barangkali akan saya motivasi untuk dilakukan secara bertanggung jawab oleh coach saya. Jadi alur tirta lah Bu yang menjadi indikator saya Bu. Terima kasih Bu. Iya Bu, terima kasih Ibu. Saya lihat persiapan Ibu sudah sangat matang ya Bu ya. Baiklah Ibu, semoga nanti apa yang Ibu sampaikan tadi dan indikator pencapaian yang Ibu sampaikan tadi bisa nanti tercapai selama proses coaching. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama ya Bu. Selamat pagi, Mem Riana. Selamat pagi, Madam. How are you today? Saya fine-fine aja, Madam. Iya. Tapi ada yang mau saya ceritakan kepada Madam. Ya, terkait permasalahan siswa saya di dalam pembelajaran di kelas. Tapi jangan melo kali lah Bu, wajahnya semangat aja. Nanti kita dalam pembicaraan ini pasti dapat solusi. Baik, Madam. Oke, Mem Riana, seperti yang sudah Mem ketahui, pertemuan kali ini akan bertujuan untuk ngapain kira-kira ya Mem? Ya, dalam pertemuan ini saya berharap saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya dalam pembelajaran di kelas. Ketika kita berbincang, saya boleh menemukan poin-poin yang baru yang bisa saya gunakan nanti di dalam pembelajaran, Madam. Oke, nah jika saya hubungkan dengan kalimat Mem Riana tadi yang mengatakan kurang bersemangat karena ada masalah, nah kira-kira masalah yang spesifik yang Ibu temukan itu apa kira-kira Mem? Nah, jadi gini, Madam. Saya kan mengajar bahasa Inggris. Nah, di kelas itu saya lihat siswa saya kurang antusias dalam pembelajaran, ya. Kemudian saya juga menemukan hampir 50% dari tiap kelas yang mengerjakan tugas, Madam. Oh gitu ya. Nah, kalau boleh tahu Mem, kira-kira kondisi siswa yang realnya di kelas itu seperti apa? Apakah mereka misalnya ribut atau mereka diam tapi tidak ada respon? Kira-kira kondisinya di kelas seperti apa menurut Madam? Mereka itu tidak ribut, tapi memang kurang antusias, gitu aja yang saya temukan. Kemudian ketika diberikan tugas, mereka hanya 50% yang mengerjakannya. Oh begitu. Berarti dari kondisi tersebut kira-kira menurut Mem Riana ada nggak hal atau solusi atau ide-ide yang bisa Ibu Riana buat agar mereka semakin termotivasi dalam belajar bahasa Inggris? Saya memang menyadari, ya, setelah ada permasalahan ini, memang pembelajaran saya itu sepertinya membosankan bagi mereka. Mungkin karena saya terlalu monoton, Madam, ya. Kemudian mungkin juga saya terlalu dominan untuk berbicara di depan anak-anak. Jadi saya kurang memberikan waktu bagi mereka untuk berpendapat aktif, ya, dan berbicara pada pembelajaran yang saya berikan. Itu yang saya lihat, Madam. Oh begitu ya Mem Riana. Nah
ternyata dari pembicaraan kita tadi, eh, Membriana memiliki banyak ide yang mungkin akan memunculkan motivasi dari peserta didik Anda, dan mungkin itu akan Ibu lakukan, dan saya yakin dengan cara-cara seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, siswa-siswa Ibu pasti akan semakin tertarik. Dan kalau boleh, nanti ide dari saya ini nih ya Bu ya, ketika menyampaikan pembelajaran di kelas itu barangkali Ibu juga boleh menambah ice breaking, barangkali itu akan membuat mereka lebih semangat lagi. Ya, iya. Begitu, Madam. Saya merasa kenapa pembelajaran ini membosankan, mungkin karena bentuknya pembelajaran yang saya berikan itu terlalu monoton. Jadi saya pikir solusinya untuk memberikan ice breaking, kemudian juga membuat pembelajarannya dari berbagai sumber seperti YouTube, kemudian TikTok, Instagram, dan lain sebagainya, bisa membuat mereka lebih antusias lagi. Kemudian saya juga ingin karena mereka tidak mengerjakan PR, mungkin terlalu banyak PR-nya yang saya buat, Madam. Oh begitu. Nah dari itulah Ibu Riana atau Mem Riana, kita harus menyadari bahwasanya kita sudah belajar banyak. Kebutuhan belajar anak itu sebenarnya harus kita pahami dulu. Terkadang si siswa kan, apa yang kita pikirkan terkadang nggak nerima siswa kita itu. Nah kita harus melihat mereka ini mau saya ajarkan dengan metode apa, kira-kira seperti itu yang bisa saya tambahkan. Nah, Memriana, ada banyak ide yang sudah Ibu munculkan, dan mudah-mudahan ide tersebut bisa Ibu lakukan sehingga motivasi siswa Ibu akan semakin bertambah ke depannya. Nah, saya mau bertanya juga ini, Mem. Apakah rencana-rencana ataupun metode-metode yang akan Ibu laksanakan itu boleh menurut Memriana, apakah itu boleh terlaksana dan kira-kira kapan itu akan Ibu laksanakan? Ya, saya pikir itu bisa terlaksana, Madam, karena banyak juga prasarananya seperti ada wifi gitu ya. Kemudian dengan secepatnya minggu depan saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, itu yang memakai TikTok, media sosial di kelas. Saya pikir mereka akan bersemangat. Saya akan merencanakannya dengan segera. Oke, Mem Riana, ternyata Mem adalah seorang guru yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan semua rencana dan program yang Ibu sudah buat itu akan semakin baik dan akan terrealisasi ke depannya. Saya hanya bisa mengatakan terima kasih buat kesempatan untuk bisa curhat-curhatan. Mudah-mudahan kita semakin termotivasi ya, Bu. Iya, terima kasih Bu. Saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya ketika saya berbicara dengan Ibu. Mudah-mudahan semua rencana aksi ini saya akan cepat kerjakan. Saya komitmen untuk melaksanakannya supaya pembelajaran saya di kelas ke depan, Bu. Ketika saya menemukan hal-hal yang baru yang menurut saya permasalahan, saya akan hubungi Ibu lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Baiklah Ibu, proses coaching sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu? Ya rasanya sudah semakin menyegarkan, Bu, karena ternyata saya bisa memberikan sesuatu buat kunci saya. Iya ya Bu ya. Bagaimana dengan masalah yang dihadapi oleh coach Ibu tadi Bu? Sebenarnya masalah yang dihadapi oleh coach saya adalah masalah yang barangkali biasa-biasa saja kalau menurut kita, tetapi mungkin dengan hadirnya saya tadi, permasalahan yang dia
alami sudah semakin bisa mendapat solusi, karena tadi saya sudah menggunakan beberapa teknik atau metode dalam mengadakan coaching untuk coach saya dalam menemukan solusi. Iya. Di sini kan Ibu, saya akan menanyakan beberapa hal terkait hasil supervisi saya selama Ibu melaksanakan coaching tadi. Yang pertama itu yaitu apa yang sudah Ibu lakukan setelah melakukan coaching. Iya, itu tadi Bu, saya sudah melakukan coaching kepada kepada coach saya. Jadi yang saya lakukan tadi itu adalah dengan memiliki prinsip-prinsip sebagai seorang coaching yang baik, sebagai seorang coach yang baik, yang memiliki kemitraan dan juga memaksimalkan potensi, dan juga saya selalu mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot terkait dengan masalah yang dihadapi coach saya. Bagaimana dengan penggunaan Alur Tirta tadi Bu selama coaching tadi? Iya, saya sangat bersyukur sekali karena dengan menggunakan Alur Tirta yang seperti kita ketahui Bu, di sana sudah merumuskan tujuan dari pertemuan itu. Kemudian juga saya berusaha untuk mengidentifikasi masalahnya, dan juga saya berusaha untuk menanyakan kira-kira aksinya untuk kedepannya apa. Dan juga saya semakin dan harus memberikan motivasi yang kuat kepada coach saya agar dia melakukan ataupun menindaklanjuti semua program ataupun rencana-rencana yang sudah dia buat dengan rasa bertanggung jawab, Bu. Iya Bu. Tadi memang apa yang sudah Ibu sampaikan ini sudah saya lihat selama Ibu melaksanakan proses coaching, di mana saya melihat bahwa Ibu sebagai coach sudah berusaha memaksimalkan potensi yang ada di dalam si coaching untuk menemukan masalahnya ya Bu ya. Iya, Bu. Iya. Mudah-mudahan Ibu setelah proses coaching tadi kita semakin banyak berlatih dalam melakukan coaching untuk menemukan solusi-solusi terhadap masalah-masalah yang kita hadapi khususnya di dalam kelas ya Bu ya. Baik, Bu. Iya, terima kasih ya Bu buat coachingnya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu.